senyum, sapa, salam, sopan, sapa bukan sapa, sapa pula ya. Jadi kenapa ini diangkat menjadi program pembelajaran saya di rekognisi pembelajaran lampau ini ya? Karena kita ketahui bersama bahwa hal tersebut sangat langka ada sekarang ya. Anak-anak punya kemampuan untuk itu, untuk melakukan senyum, sapa, salam bisa. Tapi ada beberapa anak yang memang tidak melakukan itu, ya kan? Kenapa? Karena berhubungan dengan karakter siswa. Tidak ada salahnya kita mulai bersama-sama merubah karakter siswa untuk apa? Untuk bisa menerapkan program 5S. Contohnya, kita bertemu misalkan dengan siswa. Ada beberapa siswa yang bertemu dengan kita, ada yang tersenyum, ada yang salaman, kemudian ada yang menyapa kita. Tetapi ada beberapa siswa yang cuek saja. Itu tidak untuk semua siswa, hanya beberapa. Kita sudah pernah merasakan ketika kita bertemu dengan siswa yang tidak kita ajar, apakah mereka senyum sama kita? Tidak, bahkan acuh. Dia pun tidak tahu kalau kita ini gurunya. Ya, itu sebenarnya untuk saat ini miris. Ya, karena pengaruh dari era globalisasi ini ya kan. Jadi kalau zaman dulu kita melihat guru saja sudah langsung apa? Tersenyum bapak, jalan kita lari-lari ke apa? Mencium tangan guru, mengambil afwahnya. Zaman sekarang bahkan melewat pun anak-anak ada beberapa yang menghindar. Jadi mulai saat ini mari kita sama-sama menerapkan program ini. Nanti Bapak Ibu bisa memulai dari kelas ya. Biasakan anak-anak ketika ketemu di jalan atau di mana untuk saling bertegur sapa. Bu, kalau di sekolah bagaimana? Ketika anak baru masuk ke dalam gerbang, ada beberapa Bapak Ibu guru yang menyambut dengan apa? Dengan tersenyum, menyapa, selamat pagi nak, gimana kabarnya, ya kan? Jangan datang-datang dia sudah apa ini? Kita lambat ya Kak. Berikan apa senyum yang ramah. Karena kalau kita diawali dengan hal baik, bisa kita naik. Sama saja kita ya di rumah, ketika kita sudah bangun pagi, kita mulai hari dengan berdoa, bersenyum, sarapan, ya kan? Tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Akhirnya apa? Seharian ini mood booster kita tidak bagus. Itu sangat pengaruh. Di awal itu sangat pengaruh ya. Jadi begitu juga dengan siswa kita. Ketika anak-anak datang, kita sapa dengan baik, kita berikan salam, kita tersenyum, kita tanya kabarnya. Pasti mereka akan bahagia, ya, positif pasti ya, positif thinking ya. Kemudian sesuatu jangan langsung dijudge. Misalkan anak ada masalah, ya kan? Jangan langsung Bapak Ibu, ini pasti gara-gara kamu ini tidak. Selidiki, kenapa bisa terjadi hal ini? Penyebabnya apa? Pelajari, jangan langsung menghukum siswa. Itu tidak baik Bapak Ibu ya. Jadi kita pun harus, andaikan kita jadi anak-anak bagaimana, gitu ya. Jangan langsung kamu ini pasti kamu itu sudah zaman dulu. Ya, anak sekarang tidak bisa disamakan dengan anak yang dulu. Ya. Yang jelas sama-sama kita belajar, sama-sama kita berubah dari dewan dunia dulu, kemudian nanti kita terapkan dengan anak-anak. Dengan siswa selalu positif thinking, dengan rekan-rekan juga harus selalu positif thinking. Karena kita selalu positif thinking itu enak, hubungan dengan sesama menjadi lebih baik ya, dan saya rasa itu juga menjadi resep untuk hidup sehat awet muda. Ya, kita sama-sama sharing, silahkan Bu Ida. Ini programnya cukup bagus Bu, cukup baik lah maksudnya, karena kebiasaan anak-anak kita, kebiasaan anak-anak kita kadang-kadang ulun aja Bu, di kelas itu anak-anak itu apa ya, cuek. Cuek biasanya kalau ulun senyum mau sapa, anak-anak cuek. Tapi anak-anak ada juga yang Pak, ya nak, tadi bawanya tadi di lorong, Bapak, salam Pak, bersari Pak, anak itu. Jadi artinya anak itu apa ya, sudah kebiasaannya mungkin dari lingkungan
keluarganya, di lingkungan di tempat tinggalnya sudah menerapkan 5S ini. Mungkin kita ya baru aja ya kita buat menerapkan 5S ini. Nah, tapi mudah-mudahan bisa melekat, melekat ya melekat apa namanya nih, menerapkan 5S ini Bu. Jadi sangat bagus. Mungkin itu aja Bu, mungkin dari Ulun. Siapa Ibu? Waalaikumsalam. Siapa Ibu? Jadi 5S ini kalau di dalam kelas itu ngomongnya seperti apa? Contohnya ketika siswa mau izin keluar dari ruangan, dia akan permisi dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Permisi Ibu, ulun izin mau ke toilet misalkan, kan enak ngomongnya, nggak langsung duduk ya kan. Habis itu kembali, Bu, siap sudah selesai, terima kasih. Nah, jadi bagus sekali disampaikan saat mungkin bisa hari Jumat atau hari Senin ketika upacara nanti ada salah satu wakil guru yang menyampaikan ke siswanya supaya nanti sekali kita menyampaikan itu bisa langsung ke semua siswa. Cuma ini jangan cuma sekali. Kalau bisa kita berulang-ulang, mungkin setiap hari Senin kita sisihkan di saat upacara. Jadi selalu mengingat siswa tentang budaya 5S tadi. Ini aku habis siswa ya, harus pandang siswa. Mungkin kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. anak-anak itu sudah punya kebiasaan di rumah. Misalnya dengan memanggil nama, kemudian dia minta saling. Walaupun ada beberapa anak yang memang tidak punya kebiasaan, lalu di sini ya tidak meniru teman, tapi ada satu bagian yang meniru temannya, formalitas saja, namun masih tidak sopan. Dia hanya mengikat ya, temanku saling, aku saling juga, tapi dengan tidak sopan misalnya. Ada bagian yang seperti itu. Nah, ini semuanya pasti dipengaruhi oleh karakter yang dimulai dari keluarga, yang orang tua mesti menanamkan sejak kecil. Oleh sebab itu, walaupun secara tidak formal ya, biasanya saya sudah spontanitasnya Anda akan lebih sopan kalau tidak teriak-teriak di kelas atau di teras, karena di teras kamu lewat ada kantor guru dan di situ ada guru yang mendengar, lalu menyimpulkan guru itu, wow, muridku yang mana yang tidak sopan itu? Anak siapa ya? Itu lebih lanjut, saya katakan seperti itu. Nah, oleh sebab itu saya tekankan kepada mereka bahwa nama baik diri, nama baik keluarga itu sangat penting dalam keseharian kita. Sebab dengan kalian berperilaku tidak sopan, sama halnya kalian itu mengumpulkan bahwa mamahmu di rumah tidak mengajari sesuatu. Jadi mamamu menjadi dituduh jelek oleh banyak orang. Ini anak siapa, gerang, diapain gerang di rumah, dan lain sebagainya. Ini sudah sering saya sampaikan Ibu, tetapi pada dekade terakhir ini anak-anak memang luar biasa sih. Karena dia belum punya materi dasar, dia belum memiliki sikap dasar dari rumah yang sewajarnya sudah ditanamkan sejak dini. Lalu ketika dia di TK, di SD, SMP itu kan bertahap dia pemahaman tentang sikap itu sendiri. Nah, karena tidak ada pemahaman yang bagus, saya itu bahkan kadang agak kejam ya menuduh aku di SD nggak diajar. Anak kamu itu nggak ditegur, anak sama ibu guru di SD, kalau kamu teriak-teriak tidak sopan. Kenapa di sini kok sepertinya kayak hutan berantakan ya di sini ini ya? Ini kelas saya, ini bukan hutan. Kamu boleh bicara, tetapi sependengar dari teman kamu lawan bicara saja. Tidak perlu orang lain itu terganggu dengan suara kamu. Seringkali saya tegur spontanitas itu ketika di kelas atau kadang-kadang dia itu
kasar-kasar yang seperti anjir, pengolikan, bangsat, saya langsung balik badan biasanya. Saya push up tuh 10 kali saja untuk mengingat anak bahwa apa yang kau katakan tadi tidak sopan. Ingat, apakah Anda ingin mempermalukan mama di rumah? Seperti itu. Jadi kan anaknya dari SD, dari SMP, bahkan pembiasaan itu pun enggak hanya program 5S ya. Membuang sampah saja sepertinya anaknya sangat berat. Padahal sampahnya seringan bungkus permen. Jadi, nah itu contoh bagus. Tapi nanti buang ke tempat sampah ya, jangan dibawa, kling keluar, tiba-tiba. Jadi kebiasaan kalau sudah dari rumah bagus, saya yakin dari kecil membiasakan hal yang baik, saya yakin mereka akan menjadi yang baik. Jadi tidak ada salahnya lah kita mulai sekarang, meskipun sudah dari SMK ya, tidak ada salahnya, karena perubahan itu Di urut tempat mengajar, Bu, tiba-tiba anak itu saling mengingatkan, wah kamu ini gak sopan nih sama perguruan. Malah anaknya sendiri, bukan temannya, Bu, maksudnya temannya yang mengingatkan kepada temannya sendiri, kamu ini gak sopan nih, gak sopan nih sama perguruan. Jadi apa ya, Bu, anak itu mengingatkan temannya sendiri, Bu, kamu bapak sama perguruan, teman aku WC kayak ini. Adabnya itu malah temannya sendiri yang mengajarkan ke temannya yang tidak sopan. Baru aja mungkin ada lah sebagian siswa kita yang mengajarkan kepada temannya sendiri untuk mengingatkan. Jadi bukan malahnya urut, malah diam aja, malah dia yang menegur temannya. Kamu kita sopan malu nih lawan perguruan. Nah, jadi urut dulu dalam hati nih, apa ya? Dia yang mengingatkan. Ini mungkin dari benar-benar adabnya itu mungkin dari awal, dari sekolahnya atau mungkin SMP-nya, dari lingkungannya sudah apa ya bola? Sudah terbiasa bro, karena banyak lihat temannya saja yang nggak sopan waktu bulan langsung nyus. Langsung lewat, gak berpandang, gak permisi. Malah temannya yang menegur ke temannya, ini sopan malu nih orang guruan. Nah gitu Bu, itu yang ulun lihat sendiri dari pas saat ulun mengajar Bu. Jadi inilah yang ternyata teman pun bisa menjadi antara untuk program misalnya mengingatkan teman yang lain. Ini kalau garis bawah ini bahasa Indonesia bukan bahasa Supan itu kan mahal loh sebenarnya. Kalau Supan itu Supan itu mahal, kalau sopan itu beda ya, berhubungan dengan adab atau etika atau karakter siswa kita, ya kan. Oke, terima kasih Pak Iru untuk pengalaman yang luar biasa. Silakan Bu Evi mungkin sebagai siswa yang BK ini yang sering menghadapi siswa ketika ke depan, dulu mana, uji mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini tadi yang seperti yang Ibu sampaikan, saya ibaratnya kami ya tim BK mengajak juga kepada teman-teman atau guru-guru yang lain. Misalnya memang kita sudah tahu etika siswa kita beberapa kan memang ya seperti itu tadi berkata-kata kasar, kemudian walaupun dengan teman-temannya kayak gitu, cuma kita mendengar sebenarnya Bu, kayak gitu. Pernah saya tegur tuh anak-anak dulu di 10 TP 2. Jadi yang ngomong ibaratnya gancok kayak gitu, misalnya keras sangat keras sekali. Kemudian mungkin teman-teman nih kayak model abai kayak gitu ya Bu ya, kayak tidak mau mengingatkan siswa, nggak boleh nak atau apa kayak gitu nah. Kepedulian seperti itu maksudnya yang ingin kita terapkan bersama-sama. Jadi kalau misalnya kita sudah mendengarkan ada siswa yang ngomong seperti itu ya jangan cuma kami guru BK saja yang menegur. Jadi nanti dalam pandangan anak-anak nih kalau ketemu kami guru BK itu pasti nanti disariki, pasti nanti ditegur, nggak boleh gini-gini. Itu kalau pada saat kami lewat saja. Padahal sebenarnya banyak sekali teman-teman yang melewati area situ, tahu, tapi membiarkan seperti itu. Jadi menjadi tugas
meminta teman-teman agar bisa lebih mengingatkan siswa lah, selain kita sampaikan tadi yang dari Pak Danang kita sampaikan di setiap hari Senin, mungkin bisa ya Pak ya. Kemudian pada saat teman-teman ngajar juga bisa juga disampaikan ke anak-anak bahwa ini loh, ya kita harus mulai terapkan kebiasaan seperti ini, kayak gitu. Sesuatu yang luar biasa ya. Jadi anak pun ternyata juga bisa sharing, bisa menjadi bisa mengevaluasi tentang kegiatan pembelajaran di sekolah.